Beginilah suasana hiruk-pikuk Pusat Pelayanan Media para peliput KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dari pagi mereka sudah berjibaku dengan bahan-bahan berita yang siap diolah dan nantinya akan disiarkan untuk masyarakat luas. Kesibukan dan hiruk-pikuk KTT ASEAN tak hanya dialami awak media. Ada orang-orang yang tak kalah sibuk bekerja meski tidak tampak. Merekalah pemasok makanan bagi para pemimpin negara, anggota delegasi, tamu hingga awak media yang hadir di KTT ke-42 ASEAN. Sudah sejak dini hari dapur milik Pelataran sudah siap bertempur untuk menyediakan berbagai hidangan bagi peserta dan delegasi rangkaian KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pergi gelap, pulang gelap. Itu udah mulai jam 3 pagi. Rutin terus ditambah dengan acara program-program yang ada di KTT ASEAN ini. Untuk di media center itu coffee breaknya jam 7 pagi udah mulai. Jadi terus siklusnya sampai dinner malam. Bagaikan sebuah milisi, Chef Ryan bersama timnya berbagi tugas untuk bekerja sesuai ranahnya masing-masing untuk menyiapkan lebih dari 1.000 porsi bagi tamu dan delegasi KTT. Untuk di KTT ASEAN ini kami membawa tim khusus itu kurang lebih 20 orang. Dan ditambah dengan tim original di Pelataran Komodo sendiri, itu kurang lebih ada 20 orang. Jadi kita handling sekitar 40 orang sampai 50 dengan ditambah ada beberapa daily worker yang kita gunakan. Jadi kita di sini kalau ini saya buat seperti kita lagi perang-perangan. Jadi ada tim tempur, ada tim yang melayani untuk tamu khusus VVIP, ada tamu yang khusus reguler, dan ada khusus tamu yang banqueting. Jadi kita plot 1, 2, 3. Jadi tim juga kerjanya nggak bingung, nggak serabutan kanan kiri. Mereka tahu apa yang harus mereka tanggung jawabkan. Oh, saya hari ini di bagian tim banquet yang more and less melakukan 500 packs per day, mereka di sana. Atau yang tim VIP, mereka tahu treatmentnya seperti apa karena mereka diplot di tim yang akan melayani VVIP. Karena gini, untuk tim pembagiannya sendiri, kalau untuk VIP kita pakai 8 orang. Itu VVIP yang mengelola dari makanan pembuka sampai penutup, itu 8 orang untuk tim VIP. Untuk tim banqueting sendiri yang ya secara besar, packs-nya 300, 500 bahkan sampai 600 packs, itu saya pakai sekitar 12 orang untuk melakukan itu. Tim masaknya 12 orang sama tim persiapan. Untuk tim reguler, karena tamu reguler kita harus tetap diperhatikan juga, itu ada 4 sampai 6 orang. Seperti itu. Kita ada shift pagi dan siang, tapi kita juga ada tetapkan yang namanya split shift. Jadi misalnya anak pastry dia banyakkan untuk pagi, tapi setelah itu dia akan handle yang malam. Jadi dia akan split, dia akan ambil break in the middle, dia akan kembali lagi nanti sorenya. Gitu. Jadi kita sesuaikan, itu ada istilahnya split shift. Pada Selasa 9 Mei 2023, Chef Ryan dan timnya sedang sibuk mempersiapkan salah satu menu yang akan disuguhkan pada pertemuan Majelis Antar Parlemen ASEAN atau AIPA. Menu yang disuguhkan adalah salah satu menu Nusantara khas Pelataran, yaitu ayam Dharma Wangsa. Untuk makanan kita tetap yang kita keluarkan adalah makanan-makanan Indonesia yang pertama. Yang kedua adalah makanan Pelataran sendiri, yang memang signaturnya Pelataran. Dan yang uniknya lagi, kita memiliki menu-menu ekoturism yang memang itu berasal dari tanaman asli Indonesia untuk Indonesia, bahkan untuk internasional, yang benefitnya itu sangat baik banget untuk kesehatan. Nah, ini pun juga kami tampilkan makanan-makanan ini untuk di acara KTT ASEAN ini. Nah, dengan seperti itu pembuatan menunya juga kami berkoordinasi dengan tenaga ahli khusus untuk menentukan, bahkan memberi tahu bahwa inilah secara ilmiah benefitnya. Bahan baku makanannya pun berasal dari UMKM lokal.
Pemilihan bahan baku hingga penyajian makanan tak luput dari proses pengecekan kualitas yang ketat. Higienis bahan makanan dan cara pemrosesan tetap menjadi yang utama. Kita mengandalkan bahan baku, kita sourcing paling banyak dari daerah sini. Makanya kita persiapan jauh-jauh hari, menu difinalisasi supaya kita bisa memprioritaskan produk-produk dari Manggarai Barat sendiri. Higienisnya bahan makanan dan cara pemrosesan tetap menjadi yang utama. Dari dapur, masakan, hingga menjadi makanan turut andil dalam menyukseskan gelaran KTT ke-24 ASEAN. Dari makanan yang lezat, bergizi, dan berciri khas Nusantara, membuat para delegasi ASEAN dapat mengikuti rangkaian kegiatan hingga usai dan sukses.